Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang seiman, setauhid, Islam, mukmin, muslimin di mana saja berada. Jadi atas izin Allah barulah saya sempat melanjutkan konten-konten berikutnya. Jadi saya lama gak bikin konten. Memang itu sesuai dengan izin Allah dan dari orang langit. Jadi konten yang sekarang ini yang akan saya sampaikan sekarang bukan perkabaran langit lagi, enggak. Perkabaran langit udah selesai. Udah selesai perkabaran langit nih. Udah selesai. Kenapa perkabaran langit udah selesai? Karena menurut orang-orang langit, insya Allah aku yakin, karena orang-orang langit itu dinamakan juga dengan jihad akhirat atau jihad gaib. Jadi jihad akhirat atau jihad gaib udah selesai. Dan kemenangan berpihak kepada orang-orang langit di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Kalau orang langit menang dalam jihad akhirat menghadapi dajjal gaib, yang akan menikmati hasilnya adalah umat Islam seluruhnya, baik yang hidup sekarang maupun yang telah mendului kita semua, baik yang hidup di awal zaman maupun hidup di akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ada pertanyaan, tapi orang bodoh dan sangat bodoh bilang kan 5 tahun lagi. Iya, tapi kan dipercepat. Bisa aja karena Allah kan sudah dibilang bahwa kekuatan langit untuk melemahkan kekuatan dajjal gaibnya adalah 75%. Yang 25% langsung Allah lah yang akan mengalahkan dajjal gaib dan para pengikutnya yang masih gaib. Jadi maka orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia di hadapan Allah. Orang hina yang sangat hina, paling hina di dunia di hadapan Allah. Ini akan melanjutkan konten berikutnya. Tapi bukan menurut perkabaran langit lagi, bukan menurut orang-orang langit, enggak. Karena jihad akhirat, jihad gaib udah selesai. Jadi sekarang ini apa? Sekarang ini menjelang. So kan ini ada jedah nih. Antara jihad akhirat dan jihad dunia ini ada jedahnya. Jadi menjelang siap-siap namanya, siap-siap untuk jihad dunia. Jihad siap-siap untuk jihad dunia. Jadi akan yang disampaikan sekarang inilah perkabaran jihad dunia. Kalau perkabaran jihad dunia dari mana? Dari orang langit? Enggak lagi. Ini perkabaran dari bumi, saudara. Ini perkabaran dari bumi. Dari siapa itu? Dari Imam Mahdi. Sebab ada yang bertanya ini. Seperti Zuhri bertanya, Imam Mahdi di langit itu siapa? Imam Mahdi enggak di langit. Yang di langit kan cuma Nabi Muhammad.
Dan orang-orang yang dipanggil oleh Allah, orang teristimewa dan orang-orang yang berjihad. Imam Mahdi di bumi. Cuma ketika perang gaib, jihad akhirat, yang orang langit telah masuk ke dalam diri Imam Mahdi yang masih gaib. Siapa yang masuk kan sudah dibilang juga di part-part sebelumnya. Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam. Nah, itu. Jadi judulnya sekarang adalah perkabaran dari orang bumi atau Imam Mahdi. Nah, ini awalnya nih. Awalnya nih. Konten saja baru rincian-rinciannya. Apa isi perkabaran dari Imam Mahdi? Ini perkabaran dulu. Perkabaran jihad dunia. Tetap jihad rahmatan lil alamin, tetap jihad rahmatan, tetap tidak pakai senjata. Walaupun jihadnya tidak pakai senjata, tidak pakai dana, tidak pakai kekuatan otot dan raga, tetap tidak pakai zikrullah. Ingat nih. Ingat. Jangan gagal paham ya. Jangan asal-asal ngomong. Ngomong sih nanya baik. Ini saya akan jawab dulu konten-konten yang terdahulu. Saya akan jawab semuanya. Tapi kalau bermutu apa konten yang menanyakan itu gak bermutu saya jawab. Kalau nggak mutu nggak saya jawab. Nih dari Khadijah dia ngomong ini ya. Mari kita berdoa. Doa sama-sama kita berdoa. Insya Allah di jihad akhirat udah menang. Ini jihad dunia kita menang pula. Insya Allah aku yakin. Semua umat Islam masuk surga semuanya dan dapat intinya sekalian, intinya dicari di dunia ini. Kedua Abdul Rajat, mohon doa, ya sama-sama berdoa kita. Saya jawab dulu. Sri Alia, saya bertanya ke Sri Alia ini loh, karena dia pertanyaannya terlalu banyak. Saya nanya dulu, mohon maaf 1000 kali maaf. Bukan saya nggak mau jawab, saya jawab. Tapi saya juga yang bertanya sekali lagi. Biasanya kan Ibu Sri Alia yang bertanya terus sama saya ini. Ini saya pula bertanya, boleh nggak? Kalau boleh jawab, kalau enggak, jangan dijawab. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dulu. Mohon maaf saya ini, mohon maaf. Ini sangat penting nih bagi saya ini. Sangat penting nih. Saya tanya dulu, Ibu Alia, mohon maaf saya ya. Keyakinan atau agama yang Ibu jalani sekarang, Ibu anut sekarang agama apa? Itu dulu. Boleh bisa saya menjawab pertanyaan Ibu nanti dengan cara apa yang Ibu anut? Kalau secara Islam, saya jawab pula saudara. Boleh bisa saya untuk menjawabnya lebih jelas nanti. Agama apa yang Ibu anut sekarang ini? Boleh jelas saya ini. Ini saya yang bertanya, bukan orang langit. Saya yang bertanya nih. Gak orang langit, saya. Orang bodoh dan sekarang bodoh, paling bodoh di dunia. Di hadapan Allah. Saya yang bertanya. Itu dulu. Saya bukan nggak akan jawab, saya jawab nih sebenarnya, tapi saya nunggu jawabannya apa. Saya ingin tahu aja agama apa yang Ibu anut sekarang ini ya. So selama ini kan Ibu yang bertanya terus, saya pula bertanya sekali. Mohon maaf saya sebesar-besarnya. Nanti baru akan saya jawab. Yang kedua, yang seterusnya siapa ini? Alfian Damani dari Sumatera Utara. Nih, ya insya Allah aku yakin umat Islam akan menang. Saya Saifudin Zuhri, Imam Mahdi di langit anda, Imam Mahdi nggak ada di langit, Imam Mahdi di bumi. Saya jawab cepat. Prapto nih, Prapto berkomentar nih. Prapto, ini saya nasihatin, entah engkau ustadz, entah kiai, kau entah siapa, saya nggak tahu. Ini orang-orang bodoh ya. Jangan langsung menuduh dulu. Dipelajarin dulu segala macam. Kalau enggak tabayun namanya itu. Jangan cepat menuduh. Bohong. Kan saya nggak pernah mengaku saya Imam Mahdi. Kapan saya tuh lihat saya nggak pernah mengaku Imam Mahdi. Saya cuma menyampaikan perkabaran yang dulu dari langit. Sekarang nih saya sampaikan perkabaran dari Imam Mahdi. Saya menyampaikan perkabaran doang. Bukan saya mengaku Imam Mahdi, enggak. Jadi mongko dipelajari dulu, jangan cepat-cepat nuduh-nuduh. Kalau Prapto beragama Islam, pakailah ilmu dan akhlak.
Saya juga pakai ilmu dan akhlak. Insya Allah damai selalu. Nah. Ya, saya lanjutkan nih. Ini saya katakan ini perkabaran dari bumi lagi, bukan perkabaran langit, dari bumi. Siapa itu orang bumi? Orang bumi ini saya nggak bikin orang-orang bumi, nggak. Sebab yang perkabaran dari bumi semua satu orang. Siapa itu? Imam Mahdi. Kalau dari orang langit banyak pemimpinnya memang. Tapi kalau maka saya bilang perkabaran dari bumi ini mesti dari orang bumi. Cuma saya satu aja, enggak orang bumi. Siapa itu? Imam Mahdi. Nah, kenapa saya bilang kok udah masuk ke udah lain ceritanya, maksudnya kok sekarang nih udah jihad dunia? Iya, karena Dajjal udah kalah, Ya'juj Ma'juj udah kalah, iblis udah kalah. Yang gaibnya ya. Berarti kalau Dajjal gaib udah kalah, Ya'juj Ma'juj gaib udah kalah, dan iblis sudah kalah. Berarti nih ditegaskan di sini nih. Nah, ini berarti kabar-kabaran dari Imam Mahdi lagi nih. Yang Dajjal tidak akan muncul nyatanya, walaupun kiai-kiai ustadz banyak ngomong Dajjal akan nyata turun, nggak ada lagi. Nih dari Imam Mahdi ini langsung perkabaran. Dajjal tidak akan turun, tidak nyata lagi, nggak. Dajjal ini udah hancur gaibnya, nggak ada nyata lagi. Ya'juj Ma'juj nggak akan keluar karena udah dia dihancurkan di gaibnya. Iblis udah nggak akan nyata lagi karena udah dihancurkan di gaibnya. Ini perkabaran dari Imam Mahdi. Enggak. Jadi sekarang dia dunia apa yang dihadapi? Nah, kan menimbulkan pertanyaan. Dajjal nggak ada, Ya'juj Ma'juj nggak ada nyatanya, iblis nggak ada nyatanya. Siapa yang akan dijihadkan? Nah, ini akan dijelaskan di sini. Nah, tapi marilah kita berdoa dulu. Semoga kita udah bersyukur nih. Ini kabar dari langit nih mengatakan, nyambung ke Imam Mahdi, bahasa jihad akhirat atau jihad telah dimenangkan oleh orang-orang langit. Pertandanya Pak, insya Allah aku yakin seluruh umat Islam selamat di akhirat nanti semuanya. Insya Allah aku yakin. Insya Allah aku yakin semuanya. Tidak ada yang masuk neraka umat Islam ini, nggak ada. Mau hidup di awal zaman, mau hidup di akhir zaman, nggak ada yang masuk neraka. Akan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau ada yang debat ya, kalau ada yang debat bantah, tapi syarat pakai ilmu dan akhlak. Jangan nuduh-nuduh dulu. Pakailah ilmu dan akhlak. Nah, jadi nggak akan turun itu lagi itu, nggak akan ada itu. Ini jadi ada pertanyaan. Jadi apa yang akan dijihadkan lagi? Dajjal nggak ada. Ini saya katakan. Kalau itu nggak ada, berarti yang akan dijihadkan. Tapi jihad sekarang bukan berperang kayak Dajjal dulu orang lain nggak. Imam Mahdi ini adalah menundukkan ceritanya lagi. Menundukkan lagi. Apa yang ditundukkan? Arwah-arwah yang non-Islam. Arwah ya, kita bukan mau lahir enggak. Arwah-arwah Fir'aun dulu, arwah-arwah Qarun dulu, arwah Abu Lahab dan para pengikutnya. Dan sampai sekarang itu. Sebab arwah itu hidup di dunia ini. Mainnya cuma masih ditundukkan, diajak dia. Ini pengajiannya tingkat tinggi ini. Nggak bisa dibahas kalau orang-orang kelasnya maksudnya awal zaman nih, berat nih pemahaman ini. Nggak berat nih. Kenapa? Karena arwah ini akan ditundukkan. Kan arwah ini udah sesat ya, sama saya hidupnya juga udah sesat dia. Matinya juga sesat dia. Tapi kan belum sampai ke akhirat, belum sampai terminal akhir. Ini masih bisa ditundukkan. Bagaimana dia bisa masuk Islam? Tapi tidak pakai dengan jasadnya. Ingat nih. Yang akan dimasukkan Islam itu adalah nyawa dan ruhnya. Ruhnya dia nggak punya ruh. Nyawa dan nafsunya. Nyawa dan nafsunya. Kan itu yang membangkang kepada Allah. Nafsunya itu. Nyawa dan nafsunya itu yang membangkang kepada Allah. So itu yang mengabdi. Ini berat nih pemahaman ini. Nggak berat nih. Kalau salah paham nih susah ini. Nanti akan bertanya, ini bagaimana orang itu?
Kalau yang lahir dunia dimasuki Islam berarti sama jasadnya sekalian, ngerti nggak? Akal, jasad, nyawa. Nah, ini kalau pemahamannya agak kurang nih, ya, nggak usah lah kok nggak usah ngomong ya. Hah? Nggak usah ngomong kalau nggak nyambung, jangan ngomong dulu, jangan ngomong dulu. Nah, bagus bertanya, jangan ngomong dulu. Pemahaman nggak nyampe, jangan ngomong dulu. Sebab arwah-arwah inilah nanti kalau ditundukkan dia akan masuk Islam nih. Nah, ini nggak tinggi, nggak pemahamannya agak robek nih. Kau terus serang aja ini. Nah, terus serang aja ini. Nah, jadi yang dijihadkan sekarang nih arwah-arwah ini. Nah, arwah ini dia sudah jadi setan gaib tuh. Setan bisa tobat. Yang nggak bisa tobat yang dibilang dajjal. Ya'jud Ma'jud, iblis tuh bisa tobat itu. Nggak bisa itu. Nah, kalau setan masih bisa. Kan ada setan lahir dan setan gaib. Bisa diajak itu. Ah, inilah tugas dia dunia, tugas daripada Imam Mahdi. Saya ini permulaan nih masalah perkabaran dari bumi ini, Imam Mahdi. Permulaan nih, dia saya nggak panjang-panjang ini. Ah, kalau ada yang debat ya, tapi paham dulu. Kalau nggak paham apa yang di depan? Ngaco dari ente. Nanti dia turun, ini sesat di mana? Ini kan belum sampai ke akhirat, masih ada kesempatan setan ini bisa tobat. Jadi dengan kalau yang arwah nih yang sudah ditundukkan, nanti arwah nih kalau dia masuk Islam, arwah nih yang bergerak pernyataannya gitu. Ini pengajian susah mamainnya. Kalau tingkat dia awal zaman pengajian susah mamain ini. Jangan ikut lagi, jangan ikut komen. Nggak usah mau komen-komen dulu lah kalau nggak paham. Jadi orang bodoh dan sangat bodoh ini perkabaran dari orang bumi, Lis. Orang satu aja, orang bumi, nggak orang-orang. So dia satu, Imam Mahdi di bumi. Itu Imam Mahdi kok di bumi. Ini baru nih, akan ya belum terjadi apalah. Dia sudah jihad gaib, udah menang. Kan dirayakan kemenang tuh. Cuma kan nggak ada yang tahu nih meraya. Jihad gaib nih yang dirayakan kemenangan sama orang langit. Ya kalau orang nggak tahu tuh nggak jelas dia. Dia taunya cuma kan puasa bulan Ramadan tuh Idul Fitri atau Haji, Idul Adha itu. Ini semuanya merayakan orang langit, orang lembar saya mendapat nikmat. Sekarang maksudnya. Nih yang gaib-gaib aja kita baca dah. Azab kubur udah ditiadakan. Umat Islam udah dijamin masuk surga semuanya. Tapi kalau ada yang mendebat, tolong ya nggak paham dikit ya. Jangan pakai pemikiran. Jangan pakai mulut doang. Jangan ngoceh-ngoceh. Apa-apaan nggak ada. Yang nggak paham dikit ya. Ini saya agak tegas nih. Sama ini ada aja dunia nih, agak tegas saya nih, agak tegas. Tegas menghadapinya lagi nih. Jangan asal-asal doang. Pemahaman nggak ada apa-apanya, ngomong ngerocos kemana sini. Ini saya katakan nih. Kalau mau debat aja, cuma agak paham lah dikit. Boleh nggak menjelaskannya gampang pula jelas maksudnya. Nggak terlalu lama kita menjelaskannya. Sama kalau dia nggak paham, percuma aja dia di dalam dia nggak paham. Apa kita jelasin? Nggak nyambung, terasa nyambung, bergetar hatinya. Kalau hati yang bergetar, komen lah. Ini kata rasa. Dari rasa menembulkan cahaya. Dari cahaya akan menembulkan kekuatan. Kekuatan apa? Ya kekuatan Allah lah. Jadi jihadnya tetap tidak pakai senjata, tidak pakai dana, tidak pakai kekuatan otoraka, dan tidak menyasar kepada nyata dulu. Enggak. Ujian dunia dibilang perang dengan orang di luar sana. Enggak gitu. Enggak gitu. Itu kaji awal zaman itu mah. Awal zaman ya kaji pengajian kayak itu tuh. Ini akhir zaman. Tekniknya paling tinggi tekniknya ini. Nggak ribut-ribut. Kalau mau ribut nanti tadi perang dunia ketiga. Nggak ada itu perang dunia ketiga, nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi pria. Bahasanya nanti orang-orang yang di luar Islam ini akan banyak yang masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam nanti. Kuncinya di mana? Ada kuncinya. Kenapa
bisa orang-orang di luar Islam nih, kayak orang Nasrani, orang Yahudi, orang agama lain akan banyak Muslim. Kuncinya ada. Ada kuncinya. Nggak perlu perang-perang pakai senjata. Enggak, bukan dengan cara itu. Itu jihad kecil namanya. Nah. Ini jihad terbesar. Terakhir nikmatnya terbesar. Jadi saya jelaskan nih, di jihad akhirat dulu orang langit itu yang kan utamanya cari apa? Menyelamatkan seluruh umat Islam di surga. Pokoknya umat Islam seluruhnya masuk surga. Titik, tidak ada cerita. Itu tuh jihad gaib, itu batasnya yang terbesar. Pada nikmat-nikmat lain ada banyak. Cuma itulah nikmat terbesar itu. Pokoknya seluruh umat Islam yang hidup di awal zaman, yang hidup di akhir zaman, semuanya masuk surga di awal bersama Nabi Muhammad SAW. Siapa yang debat-debat ya, tapi yang paham dikit. Ya, jangan nggak nyambung debat, nggak. Malas saya jawabnya. Ya, saya cuma menyampaikan pekabaran doang. Bukan saya mengaku orang langit, nggak. Bukan saya mengaku Imam Mahdi, nggak. Kan aneh-aneh dong. Memang saya mengaku. Saya mengaku orang bodoh, saya bilang. Orang bodoh dan sangat bodoh, paling bodoh di dunia di hadapan Allah. Kan udah jelas tuh. Ada saya mengaku ini? Nggak ada. Dan kedua, saya mengaku orang yang paling hina, yang saya hina, paling hina di dunia di hadapan Allah. Saya mau di hadapan Allah ya. Di depan makhluk saya nggak mau. Walaupun di depan malaikat maut saya nggak mau. Jangan di depan manusia lagi. Nggak mau saya. Apa saya menghina-hina diri ke manusia? Kita sama aja, orang kaya berpangkat dia, apakah dia? Itu titipan Allah semuanya. Kita nih bawa ke dunia ini lahir nggak bawa apa-apa, sama aja. Nggak mau saya, pokoknya saya nggak mau. Walaupun apa orang saya nggak mau saya. Menghina-hina diri ke manusia saya nggak mau. Maupun siapa dia, ke makhluk maupun malaikat dia, maupun dajjal dia, maupun iblis dia, saya nggak mau. Saya cuma menghina-hinakan diri kepada Allah. Titik, tidak ada cerita. Nah itu. Cukuplah nih, ini baru permulaan nih ya. Saya live nih baru permulaan. Tapi kisahnya udah diganti nih. Ini kisahnya sekarang ini akan masuk jihad dunia. Jadi kisahnya ini adalah perkabaran dari orang bumi atau Imam Mahdi. Saya mengabarkan doang. Kalau dulu saya mengabarkan perkabaran dari langit. Dibuat berarti perkabaran dari Nabi Muhammad, pimpin Nabi Muhammad. Sekarang mengabarkan dari bumi. Ini adalah dari Imam Mahdi. Ya. Cukup dulu, nggak panjang-panjang kita dulu. Mohon maaf saya kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudara. Saya cuma karena jihad aja maka saya tegas begini nih. Sebab saya bukan ceramah, bukan dakwah, nggak. Berjihad omong nih termasuk jihad. Saya mulai ini. Jadi mari insya Allah aku yakin karena jihad akhirat atau jihad gaib telah dimenangkan oleh orang-orang langit di bawah pimpin Nabi Muhammad SAW. Maka tiket ke surga untuk umat Nabi Muhammad SAW semuanya sudah dapat tiket masuk ke surga nanti di akhirat. Kedua, ini masalah gimana kita baca dulu, jangan nyatanya dulu. Kedua, azab kubur udah ditiadakan karena menang jihad. Jihad bukan main, banyak korban nih. Imbas dari jihad banyak. Tuh kemarin tuh kayak di Turki masih banyak apa jihad nih. Imbas dari jihad gaib kemarin banyak. Ini akan baru masuk ke jihad dunia. Nggak main-main. Tapi saya minta siapa yang debat atau segala macam boleh saya layani. Tapi pakailah ilmu dan akhlak. Jangan asal-asal baik. Ini pengajian tingkat tinggi ini. Belum pernah dibahas orang ini. Belum pernah dibahas di awal. Awal zaman nggak. Siapa yang berani Nabi Muhammad aja di awal zaman nggak pernah mengatakan begini. Ini udah di akhir zaman kok dibilang. Kalau yang Khalijah nih ngomong dalilnya orang langit atau Imam Mahdi sekarang. Dalilnya inti Al-Quran. Ini saya jelas lagi. Saya buka sekarang lagi. Sebenarnya par kemarin udah saya bukanya. Dalil orang langit itu inti Al-Quran. Saya kasih contoh apa inti Al-Quran. Allah yang itu maksudnya nggak bisa ditafsir di artian orang di dunia, nggak bisa. Di awal zaman juga nggak pernah ditafsir itu. Nggak pernah.
Itulah inti Al-Quran. Itulah dalil orang langit atau Imam Mahdi sekarang ini. Insya Allah hakul yakin. Di jihad akhirat orang langit sudah menang. Berarti orang langit menang, kita semua menang. Kita semua sudah dapat jatah surga. Insya Allah kalau yakin nanti ini di jihad dunia kita juga menang. Apalagi yang kita cari jihad dunia ini? Jihad dunia ini mencari inti surga. Apa nih katakan inti surga? Kita bisa serami dengan satu keyakinan. Kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad dengan keyakinan kita ini. Kita ini keturunan Nabi Muhammad semuanya. Secara keyakinan. Bukan keturunan darah aja. Seluruh umat Islam keturunan Nabi Muhammad semuanya, keturunan keyakinan. Memang ada juga keturunan darah kayak abi-abi zuriat Nabi, ada. Tapi yang banyak tuh keturunan keyakinan lah. Jadi kita ini semua boleh menganggap diri kita umat Islam nih yang istiqamah dengan imannya, Islamnya, sampai wafatnya, itu udah keturunan Nabi Muhammad secara keyakinan. Udah titik, tidak ada cerita. Jadi insya Allah aku yakin di jihad dunia kita mencari inti surga atas kita bisa bertemu dengan hubungan secara keyakinan, bisa pula kita akan berjumpa dengan hubungan secara biologis atau darah. Orang tua bisa bertemu anaknya bersama orang tuanya, sama dengan cucunya, segala macam dan segala macam. Itu. Jadi marilah kita insya Allah aku yakin berdoa. Di jihad akhirat sudah kita menang, di jihad dunia kita juga akan menang. Insya Allah aku yakin. Amin, amin ya rabbal alamin.